bersama kami Sang Parikenan. Penderitaan. Kenapa? Kok saya kan bersama Tuhan. Kenapa kok saya ini menderita? Penderitaan itu ya maumu, keinginanmu. Kok bisa Sang Parikenan? Iya, coba kalau Pak Nga nggak pengen menderita, ya nggak bakal menderita. Ya sebenarnya saya nggak mau menderita. Mau. Seseorang yang merasakan penderitaan sebenar-benarnya adalah dirinya sendiri yang mau menderita. Tetapi kalau dia tidak mau menderita, dia tidak akan menderita. Berarti penderitaan yang seperti Pak Ngah rasakan itu adalah yang Pak Ngah idolakan. Kok bisa begitu Sang Parikenan? Ya bisa. Nggak bisa gitu. Bisa. Sekarang begini, kita ulas ya. Sampaikan Niki Sang Parikenan. Jadi sahabat Hindu Nusantara dimanapun Anda berada, pembahasan wacana Dharma dalam obrolan santai kali ini kayaknya semakin menarik. Jadi silakan Sang Parikenan untuk melanjutkan. Jadi begini. Begini. Ya agak keringetan. Yang udah basah semua ini, Pak. Jadi sebagai manusia, kita itu merasakan penderitaan, terkadang kita itu merasakan kebahagiaan, kan terkadang begitu. Terus ada seseorang juga merasa tidak bahagia, terus merasa Tuhan ini tidak adil, terus merasa protes, kok hidup saya ini menderita ya? Sebenar-benarnya dia menderita itu karena maunya. Itu kenyataan yang ada. Kenapa bisa demikian? Karena secara umum di dalam agama Hindu itu ada ajaran yang dinamakan karma pala. Setiap apa yang kita temukan di kelahiran kita yang sekarang itu adalah buah hasil daripada karma kita yang terdahulu. Nah, kemudian kita nikmatilah sekarang. Nah, dahulu siapa yang melakukan perbuatan? Ya diri manusia itu sendiri, sehingga melahirkan imbasnya sekarang. Jadi penderitaan yang kita temukan, penderitaan yang kita rasakan adalah sudah kita cetak dulu, kemudian kita nikmati sekarang. Di dalam kehidupan sekarang ini sesuai dengan hukum punar, bahwa ada hukum reinkarnasi. Karena di dalam Hindu, kalau belum mencapai moksa, kalau belum mencapai moksartam jagatita dharma atau mencapai moksa, itu dia tidak akan lepas dari penderitaan. Nah itu, dia akan terus. Nah, yang berkarma siapa? Yang berbuat siapa? Kan Pak Ngah? Atau individu itu sendiri? Kan begitu. Perbuatan itu ada hasil karmanya, atau imbas balik daripada perbuatan itu dinamakan karma pala. Terus yang berbuat siapa? Kan kita. Yang menginginkan untuk memilih suatu perbuatan, baik itu jahat ataupun baik, kan diri manusia itu sendiri. Nah, kemudian setelah dia memilih untuk berbuat yang tidak baik, kan dia yang milih itu. Berarti itu yang dia inginkan. Kemudian hasilnya adalah dia akan mendapat penderitaan di kehidupannya yang sekarang. Berarti dia sudah memilih, menyukai penderitaan yang sekarang dialami. Seperti itu. Karena tidak ada sesuatu yang kebetulan. Oh, apa yang kita temukan ini kebetulan adalah penderitaan dari sana. Tidak begitu. Karena di dalam kepercayaan itu ada hukum karma pala, hukum alam, hukum merta. Siapa yang berbuat, itulah yang menerima konsekuensi daripada perbuatannya. Berarti intinya ketika ada manusia yang menderita, berarti dia sendiri yang menginginkan penderitaan itu. Kenapa bisa demikian? Karena dia yang berbuat sehingga menimbulkan hasil daripada perbuatannya. Kalau jahat perbuatannya, dia akan menimbulkan hasil daripada penderitaan. Kalau baik perbuatannya, dia akan menimbulkan hasil sebagai kebahagiaan. Semua itu sudah diatur dalam hukum karma pala. Nah, ketika kita sekarang ini merasakan ketidakbahagiaan atau penderitaan, itu berarti kita yang mencetaknya dulu. Itu dulu. Nah, belum kita sekarang. Tugas kita sekarang apa? Adalah untuk membersihkan karma kita, adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Maka kita diberikan kesempatan hidup sebagai manusia, itu adalah kesempatan emas, kesempatan yang sangat luar biasa, yang susah sekali dicapai. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita tambahi
dosa-dosa yang kita dahulu itu apakah kita kurangi selama kita sudah lahir ke dunia ini. Nah, ketika kita tambahi, karena ada juga karma pala yang bisa kita perbuat sekarang dan kita nikmati sekarang, sehingga menimbulkan penderitaan atau kebahagiaan. Nah, itu berarti manusia itu sendiri yang memilih dan menentukan apa yang mau diambil tindakannya. Apakah tindakan baik yang menghasilkan satu kebahagiaan, apakah tindakan buruk yang menghasilkan satu penderitaan. Bahkan tindakan baik pun ketika kita belum memahami dan menyadari rahasia yang terdapat di dalam dunia ini tentang jati diri manusia itu, kita berbuat baik pun terkadang kita mendapat sesuatu yang tidak baik. Kenapa bisa demikian? Karena itu sebenarnya adalah untuk membayar karma. Gitu. Jadi begini umpamanya, Pangah sering berbuat baik, kemudian istrinya juga mendukung untuk berbuat baik, tetapi kok penderitaan ini masih aja dirasakan. Bahkan orang yang kita berikan kebaikan dari diri kita, kok dia malah berbuat yang nggak baik kepada kita. Jangan sesali itu, dan jangan harapkan bahwa kita itu berbuat baik kepada mereka, kemudian nanti biar dia berbuat baik kepada kita, itu namanya pamrih. Nah, perbuatan yang seperti itu pahalanya bisa hilang. Pokoknya kita lepaskan. Nanti yang mengatur kan beliau sendiri, baik untuk menebus dosa kita ataupun untuk kita nikmati sekarang ataupun yang akan datang. Nah, tapi pada intinya bahwa setiap penderitaan yang dirasakan oleh manusia itu sebenarnya adalah keinginannya sendiri. Itulah yang dia idolakan. Kenapa bisa demikian? Karena itu. Karena dia yang memilih untuk berbuat dan akan menghasilkan sesuatu yang akan berimbas kepada kehidupannya. Begitu, baik ya sekarang dan yang akan datang. Maka sadarilah ini. Ketika manusia itu tidak ingin menderita, ya enggak. Umpamanya begini nih, karma pahalanya sekarang harus diterima di dalam kehidupan ini, bahwa dia akan menderita selama 10 tahun karena dia sudah berbuat tidak baik mungkin di kehidupannya yang terdahulu, sehingga harus dibayar di dalam kehidupan kita yang sekarang ini 10 tahun dia menderita. Tapi kalau manusia itu tidak mau juga bisa. Tidak mau, artinya tidak mau kenapa? Oh, berarti dia menolak hukum karma. Oh, berarti manusia itu bisa meniadakan hukum karma. Apakah begitu? Tidak. Contoh seperti ini. Ada sebuah jalan yang dimana bisa untuk melepas penderitaan itu, yaitu melalui ilmu pengetahuan suci. Dengan mempelajari ilmu pengetahuan suci sesuai yang terkandung di dalam kitab-kitab suci Weda, kemudian dia mengetahui rahasianya, itu dia tidak akan terpengaruh oleh karma itu. Bukan berarti dia tidak menerima penderitaan yang harus dibayar, itu maksudnya. Jadi begini, penderitaannya tetap ditemukan, dilalui, dirasakan. Tetapi dia tidak terpengaruh oleh apa yang dia terima. Batinnya tetap damai. Berarti kan dia nggak mau menderita. Berarti dia yang menentukan, kan begitu. Walaupun dia menemukan penderitaan yang seharusnya dirasakan sebagai penderitaan, tetapi dia tidak merasakan itu sebagai penderitaan, tetapi merasakannya adalah sebagai suatu kebahagiaan dan rasa syukur. Itulah yang disebut kebebasan. Nah itu. Tetapi dengan jalan yang dia lalui setelah dia mengerti, kemudian dia melakukan satu bakti yang sangat luar biasa, penyerahan diri yang secara total kepada beliau Sang Hyang Widiwasa, ini juga akan bisa menghapus segala penderitaannya. Baik suatu kejadian yang akan dilalui itu bisa dihapus, tetapi karena Tuhan menginginkan pengukuhan daripada hati umatnya, maka penderitaan itu harus tetap ditemukan, harus tetap dirasakan. Supaya apa? Supaya betul-betul kita ini betul-betul kokoh, betul-betul bisa dan siap menerima penderitaan itu
terhadap diri kita, tetapi tidak terpengaruh oleh imbas daripada penderitaan itu. Artinya batin kita tetap damai. Nah, seperti itu. Jadi intinya manusia itu sangat bisa menentukan pilihannya mau menderita atau tidak. Itu sebenarnya manusia yang memiliki daripada keputusan. Dia mau menderita atau tidak. Dan sebenar-benarnya penderitaan yang kita rasakan adalah yang kita mau. Coba kalau orang nggak mau menderita, mana dia bisa menderita? Orang dia nggak mau menderita kok. Baik gini, istri kita pergi, nggak usah disesali, nggak usah nangis. Bodoh amat. Kan nggak menderita kita. Kalau kita tiap pagi merenung, aduh istri kita pergi dengan siapa? Udah sakit hati kita. Sudah, kalau nggak mau manut, usir. Pergi, biar pergilah. Begitu. Kan nggak menderita kita. Pergi 1, datang 1000. Banyak begitu kan. Itu umpama, tapi jangan ditiru seperti itu. Kan begitu. Jadi seorang istri juga begitu. Mau suaminya pergi, silakan pergi. Tapi pulang lagi nanti. Gitu. Yang penting perginya ke ladang atau kemana gitu. Memang itulah kenyataannya. Jadi penderitaan, sekali lagi penderitaan yang kita rasakan, itu adalah yang kita inginkan. Coba kalau manusia itu tidak menginginkan penderitaan, ya suwekin aja. Umpamanya ada tetangga yang ngomel-ngomel, sirik, cuekin aja, nggak usah dipikirin. Kita doakan malah, ya Tuhan, berikanlah rezeki kepada beliau, kesadaran kepada beliau yang menjelek-jelekkan saya. Itu nanti beliau sendiri akan memberikan satu kemudahan. Tahu-tahu dia sadar nanti. Kan begitu. Kita kan nggak usah menderita. Ngapain menderita kan gitu. Hidup ini perlu kita nikmati dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan akan melahirkan daripada kebahagiaan. Dengan kebahagiaan yang tidak terikat tanpa syarat. Dengan apa? Kalau kita, yang terpenting bukan mencari, tetapi menyadari siapa diri kita. Sebenarnya beliau sudah sadar dari dulu dan tidak perlu disadarkan. Hanya pikiran dan kepribadian serta jiwa kita yang perlu pencerahan. Gitu. Salah satunya jalan dengan apa? Untuk melepas penderitaan ini adalah dengan mempelajari ilmu pengetahuan suci. Setelah memperoleh pengetahuan, tidak hanya cukup tahu saja. Kalau tahu saja nggak mengerti juga nggak bisa. Harus dimengerti. Setelah dimengerti, dipraktekkan dalam kesehariannya supaya menjadi rasa. Setelah menjadi rasa, itu sebagai pedoman. Oh, rasanya seperti ini loh. Itu tek di dalam hati. Nah, ini yang terpenting begitu. Jadi banyak orang pintar yang mengetahui ajaran Weda, banyak. Yang hafal banyak. Tetapi belum tentu mereka mengerti. Artinya kenapa? Ketahuilah apa yang kita mengerti. Inti daripada maknanya kemudian praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ingat, mulai sekarang jangan mau kita menderita. Pokoknya titik. Damai dan bahagia berbahaya. Pokoknya damai dan bahagia. Gimana orang Tuhan itu selalu bersama kita kok? Tuhan kan sumber kebahagiaan. Hanya kita tidak menyadari, hanya kita tidak merasa bersamanya sehingga kita tidak bahagia. Nah, itu kira-kira seperti itu. Maka ayo sekarang umat Hindu di seluruh Nusantara kita mulai mengkaji apa yang menjadi ajaran-ajaran di dalam kitab suci Weda yang sangat agung dan luar biasa, sehingga kita bisa mencapai suatu kebahagiaan baik lahir maupun batin, bisa mencapai satu kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati itu apa? Kebahagiaan yang tanpa syarat. Artinya kebahagiaan yang sejati itu tidak memerlukan syarat-syarat tertentu. Umpamanya orang baik baru kita bahagia, dapat rezeki baru kita bahagia. Kemudian nggak dapat rezeki, kita ngomel-ngomel nggak bahagia. Kemudian orang lain menunjukkan respon yang tidak baik kepada diri kita, kita nggak bahagia lagi. Itu bukan kebahagiaan seperti itu. Kebahagiaan yang sejati adalah menyadari
Apa yang perlu disadari? Kenyataan yang ada. Apa yang menjadi kenyataan yang ada? Kenyataan yang ada bahwa Tuhan adalah Brahman. ya, semua ini adalah beliau atau Sang Yang Widi. Begitu. Nanti ada timbul pertanyaan, kalau semuanya ini adalah beliau, berarti kalau yang berbuat jahat itu ya beliau. Nah, orang lu yang milih kok. Tetapi tenang aja, karena Tuhan sudah mempersiapkan hukum karma. Gitu. Ya, seperti itu. Ya, mungkin untuk sementara ini, karena ini udah banyak yang kita bahas. Nah, lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi dalam kesempatan yang lain. Nah, kita bicarakan atau kita wacanakan wacana Dharma yang mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan kita malam hari ini itu bisa bermanfaat bagi umat Hindu di seluruh Nusantara. Dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama. Yang terpenting apa? Kita mau bangkit dari tidur kita. Kita mau berjuang dari apa yang kita inginkan. Dan bebaskanlah diri kita dari penderitaan. Bebas, merdeka. Bukan berarti kita harus mengalahkan yang lain. Tetapi bagaimana kita bisa mencapai suatu kebebasan atau kemenangan tanpa mengalahkan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan walaupun agak kesana kemari, tetapi pada intinya mudah-mudahan bisa bermanfaat ketika kita mau merenungi daripada apa yang menjadi wacana pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Oyardana atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Pak Ngah. Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang sangat perlu sekali kita pahami. Artinya Pak Ngah dengan Pak Wayan Ardana, kemudian ada beliau di balik layar, itu Dewi kita, Mbak Lili Dianingrat yang membantu kami di sini. Terima kasih atas bantuannya. Semoga apa yang beliau lakukan mendapat sesuatu anugerah yang sangat luar biasa dari beliau Sang Yang Widi Wase. Semoga beliau selalu mencerahkan pemikiran-pemikiran kita yang mungkin belum menemukan satu pencerahan. Nah, seperti itu. Mari kita bekerja sama, saling bergandeng tangan dimanapun saudara-saudara berada. Kita memohon untuk memberikan santi kepada diri kita. Dan mari kita cakupkan tangan. Om Santi, Santi, Santi. Waktu kita kembalikan kepada Pak Wayan. Tadi agak sedikit dibuka itu. Jadi baiklah, terima kasih Sang Parikenan. Jadi sudah memberikan pengertian ataupun pemahaman yang sangat luar biasa sekali, yang tentunya dari yang tadinya penasaran, yang tidak tahu, dengan Sang Parikenan memberikan pengertian ataupun pemahaman, sedikit banyaknya saya menjadi mengerti. Mudah-mudahan apa yang Sang Parikenan jelaskan, yang tadi Sang Parikenan sampaikan, bisa Tiang dan Pak Nengah jadikan pegangan seperti itu Pak Nengah ya. Mudah-mudahan berlahan-lahan yang bisa dengan apa yang Sang Parikenan sampaikan pada kesempatan kali ini dalam rangka acara wacana Dharma di obrolan santai ini, tapi sangat bermanfaat bagi Tiang dan juga Pak Tengah. Jadi sukses banget nih Sang Parikenan. Jadi mudah-mudahan saya akan komitmen dan saya akan berjuang untuk mengerti ataupun memahami seperti yang Sang Parikenan sampaikan. Jadi baiklah sahabat Hindu di seluruh Nusantara, jadi mungkin obrolan santai kita kali ini dalam rangka acara Wacana Dharma kita cukupkan dulu sampai di sini. Jadi kita nanti jumpa kembali dalam obrolan santai Wacana Dharma di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat Hindu di seluruh Nusantara. Jadi baiklah, mari kita sama-sama tutup acara obrolan santai Wacana Dharma kali ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.